Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, dan benar-benar melaksanakan tugas sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah sehingga menunjukkan kinerja yang berkualitas. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang wajib diketahui oleh semua golongan honorer, di mana harapan bila Bapak Ibu gagal tes SKD CPNS dan P3K 2023. Nah, di sini disampaikan bahwa gagal tes SKD CPNS dan P3K 2023 ini solusi agar honorer tetap diangkat ASN di tahun 2024. Semua golongan wajib mengetahui hal ini. Jadi Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu sudah ikut seleksi P3K dan CPNS 2023, bagi yang lulus, syukur, dan bagi yang tidak lulus, jangan khawatir, jangan galau, karena Bapak Ibu honorer tetap diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024. Ini sudah jaminan dari pemerintah bersama dengan DPR RI melalui rekrutmen ASN jalur honorer di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama kejelasannya. Dan langsung saja pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi terkait dengan harapan para honorer untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini. Suatu hal yang wajar dalam hal kompetisi, ada yang kalah dan ada yang menang. Bagi yang menang, syukur alhamdulillah, dan bagi yang kalah, tentunya itu satu pertanyaan. Nah, di sini disampaikan, jangan khawatir bila gagal tes SKD, CPNS, dan P3K 2023, ini khusus untuk honorer. Karena ada solusi untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2024. Saat ini rekrutmen CPNS dan P3K 2023 telah memasuki tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD yang wajib diikuti oleh peserta yang telah lolos tahap administrasi. Tahapan SKD ini merupakan tahapan ujian pertama yang harus dilakukan khususnya honorer yang bermimpi untuk menjadi ASN baik melalui jalur P3K maupun jalur CPNS. Tidak sedikit tenaga honorer yang gagal dalam tahapan ini karena tidak mampu memenuhi nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gagalnya honorer dalam tes SKD ini disebabkan oleh beberapa hal meliputi kurangnya persiapan, gangguan kesehatan, hingga materi soal yang belum dikuasai sebelumnya. Selain beberapa faktor tersebut, faktor umur juga menjadi penyebab utama para honorer gagal dalam tes SKD. Honorer yang berusia tua kesulitan dalam belajar materi hingga kurangnya waktu yang dimiliki untuk belajar karena terbentur dengan tuntutan pekerjaan rutin setiap hari. Suatu hal yang wajar kalau para honorer yang sudah berusia tua gagal dalam seleksi ini. Tetapi harapannya bagaimana? Yaitu tetap untuk mengharapkan supaya bisa diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Namun Bapak Ibu yang gagal, jangan khawatir. Lantas bagaimana solusi untuk honorer yang gagal SKD namun tetap berkeinginan diangkat ASN di tahun 2024 mendatang? Simak ulasan berikut ini. Dalam upaya penuntasan persoalan tenaga honorer, Menpan RB bersama dengan beberapa pihak terkait telah menyusun beberapa strategi yang telah termuat di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang kini telah resmi jadi Undang-Undang ASN pada tanggal 3 Oktober 2023 di rapat paripurna DPR RI. Ditambah dengan 31 Oktober yang lalu oleh Presiden telah menaikkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN.
Salah satunya adalah rencana pengangkatan ASN dilakukan secara fleksibel setiap saat. Ingat Bapak Ibu ya, salah satunya yang memberi peluang besar bagi honorer yang gagal tes CPNS dan P3K 2023 karena pengangkatan ASN dilakukan secara fleksibel setiap saat. Pada tahun 2024 nantinya, pengangkatan aparatur sipil negara akan dilakukan tidak setahun sekali, melainkan setiap saat ketika akan ada anggota aparatur sipil negara yang akan memasuki masa pensiun. Jadi dengan pensiunnya maka jelas diganti oleh siapa? Maka penggantinya adalah para honorer yang sudah kian ada di instansi tersebut. Sehingga peluang honorer untuk diangkat ASN tahun depan masih sangat lebar meskipun saat ini telah gagal dalam tes SKD CPNS dan P3K 2023. Mekanisme rekrutmen ASN baru tersebut ditujukan untuk mencegah adanya pengangkatan tenaga honorer dengan alasan instansi yang bersangkutan membutuhkan tenaga kerja sebelum adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Sehingga bagi honorer yang saat ini gagal tes SKD CPNS bisa terus mengupdate informasi terkait kebijakan baru tersebut agar tidak ketinggalan informasi terkait rekrutmen ASN secara fleksibel. Perlu diketahui juga bahwa pemerintah telah menunda penghapusan tenaga honorer pada bulan ini guna mencegah adanya PHK massal yang akan merugikan banyak pihak. Hanya saja pemerintah telah melarang dengan keras semua instansi untuk melakukan perekrutan honorer baru agar jumlah non-ASN tidak alami peningkatan. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, harapan para honorer yang telah mendaftar dan ikut seleksi CPNS maupun P3K 2023 tahun ini dinyatakan bahwa banyak yang gagal di tahap awal, yaitu di tahap administrasi. Kemudian bagi yang lolos administrasi gagal tes pada SKD, yaitu seleksi kompetensi dasar. Maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir sebagaimana yang telah disampaikan bahwa tahun depan masih sangat lebar peluang untuk diangkat menjadi ASN meskipun saat ini telah gagal dalam tes SKD CPNS dan P3K 2023. Jadi bagi Bapak Ibu honorer khususnya, jangan galau bila tidak lolos tes CPNS maupun P3K tahun 2023 tahun ini. Karena di tahun 2024 sebagaimana komitmen pemerintah bersama dengan DPR RI bahwa penataan tenaga honorer paling lama dilakukan Desember 2024 menunggu terbitnya peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah dijanjikan oleh Menpan RB segera terbit pada tahun 2023 tahun ini, tepatnya paling lama Desember. Dan setelah ini nantinya perlu kita ketahui bahwa ada banyak regulasi nantinya, salah satunya di antara regulasi tersebut adalah pengangkatan honorer lewat verifikasi validasi data dokumen honorer dari awal menjadi honor hingga nantinya tiba pada saat pengangkatan menjadi ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.